Selamat datang di Semprotan. Kali ini di episode keempat kami bakal membahas sesuatu yang lagi menarik. Indonesia sedang dihadapi suatu wabah yang besar, yaitu Corona. Dan karena COVID-19 ini juga, akhirnya pemerintah menganjurkan agar kita berdamai dengan Corona. Salah satu anjurannya itu dengan new normal. Tapi tidak asik kayaknya kalau saya cuma sendiri doang. Saya bakal panggil dua sosok yang akan lebih menjelaskan apa itu new normal. Nah, ini udah datang orang-orangnya. Mantap kan settingannya? Iya mantap loh. Mantap. Ya, Demi YouTube yang lebih baik. langsung ini men. Langsung aja men, supaya kita nggak terlalu lama nih. Kali ini kita mau bahas tentang new normal tuh. New normal. Ya, karena kemarin kan setelah kita melewati fase PSBB, akhirnya anjuran dari pemerintah itu menetapkan new normal. Tujuannya tuh kayak gini, supaya seluruh sektor itu tetap bisa berdampingan. Kayak kesehatan, ekonomi semua tuh tetap bisa jalan, pendidikan bisa jalan, kayak gitu. Jadi ditetapin new normal. Salah satu anjuran new normal tuh maksudnya seperti ini. Kita tetap boleh beraktivitas seperti biasa. Dalam artian harus tetap mematuhi protokol. Protokolnya itu kayak jaga jarak, harus pakai masker, harus tetap mematuhi mungkin jam malam juga, gitu. Nah, jadi gini Lukman. Ngomong-ngomong new normal, kira-kira punya referensi nggak yang mau dibagikan ke teman-teman nih yang nonton di rumah? Karena tahu kan teman-teman itu bisa dapat wawasan baru dari Lukas tentang new normal. Sebelum terlalu jauh nih, nggak ada salahnya kita sambil ngopi coy. Ya dong, bagi dong. Ngopi santuy. Ini adalah Ultimate Barbar 500 ml ya. kemasan 500 ml. Yang kemarin kan 250 tuh. Ini Ini 500 Bisa ml. untuk bareng-bareng sama teman-teman. Sangat bisa sekali. Yang ini berapa harganya? Ini bisa bertiga. Yang ini harganya cuma Rp40.000. Wow. Mantep dong. Paket hemat. Di Banjarbaru udah bisa dibeli. Buat kalian yang ada di luar Pulau Banjarbaru, Pulau Banjarbaru. kan kayak gitu di luar Pulau Jawa, di luar Pulau Jakarta. Bisa tetap kok dipesan, kita bakal kirim-kirim ke rumah kalian. Di order. Dia tahannya tuh sampai 2 minggu tanpa pengawet. Jadi 2 tahun malah. 2 tahun bisa. Bisa ya. Jadi kalau kalian Canggih. tunggu 2 tahun, kemungkinan lebih cepat ketemu Yesus. Cepat ketemu Bapak. Difermentasi. Bapak. Lanjut dong. Gimana tuh kira-kira new normal buat teman-teman nih yang ada mau dibagiin? Kalau new normal itu kan sebenarnya ada persyaratan yang tertentu kan, nggak bisa dijalankan sembarangan juga kan. Suaranya nyaringin dikit Mas. Oh iya. Nah, terus? Jadi ada, kalau nggak salah itu new normal itu baru bisa dijalankan kalau persentase kematian akibat wabah ini ada di kisaran angka, Pokoknya tinggi. saya lupa berapa, enggak. Justru di angka yang rendah, jadi ibaratnya sudah bisa dikatakan aman untuk beraktivitas kembali. Ya aku lupa kira-kira berapa persen itu, pokoknya ada lah angkanya. Di bawah 6% rasanya. Tingkat kematian itu baru boleh menjalankan new normal. Baru bisa. Berarti kalau terlalu tinggi tingkat penularannya tiap hari new normal masih belum bisa. Kan karena orang di mana-mana belum tahu kan, belum tahu positif. Dia udah kena sebelumnya, gimana kan? Belum terdata ya penyebarannya. New normal ini di Indonesia aja kah atau semuanya dunia ya? Sedunia. Kan yang udah new normal tuh rasanya Vietnam udah. Itu anjuran dari WHO. Siapa? WHO. Siapa? WHO. Siapa? Iya, anjuran dari mereka bukan? WHO ya? Siapa? Gimana tadi? WHO? Bukan, maksudnya new normal ini yang Dari WHO. bikin tuh kata Indra tadi ada di Indonesia doang kan tadi ada di Vietnam. Kalau istilahnya memang itu mungkin istilahnya dari WHO mungkin kan. Siapa? WHO. Terus Kalau new normal secara istilah mungkin dari WHO datangnya. siapa? WHO tadi. Terus siapa? WHO tadi. WHO. Ya terus new normal anjing. Oh iya, lanjut. Iya. Setelah dari yang tadi, Ya yang new normal itu datangnya dari mana? Kalau istilah secara new normal itu- kalau secara istilah new normal mungkin dari WHO datangnya, atau mungkin ada negara yang pertama kali menerapkan new normal itu, jadi istilah itu dipinjam ke negara-negara lain kan. Cuman kalau secara kebijakan kurang tahu juga datangnya dari mana, entah memang benar WHO juga atau
ada pemerintah yang duluan menerapkan itu. Iya. Nah, tapi kira-kira nih men, apa namanya tentang new normal ini, apakah kan kemarin sempat dikatakan kita harus bisa berdamai dengan COVID-19. Berdamai. Salah satunya kan dengan new normal ini, maksudnya bisa tetap hidup berdampingan. Oh. Contoh aja gini, campak kan penyakit campak. Campak kan memang udah ketemu itu vaksin. Vaksinnya Tapi kan buktinya sampai saat ini penyakit campak masih ada. masih. Tapi Nggak hilang. ada vaksinnya kan. Iya, Sudah, tapi kan masih ada maksud saya. masih ada, nggak bakal hilang. Nah, sama kayak corona. Corona kan mungkin nggak bakal hilang. Sambil nunggu vaksin. Mungkin nasibnya kayak campak, Mm-mm. masih tetap ada. Tapi kan sambil Sambil nunggu vaksin. Jadi Jadi new normal. Sambil nunggu diterapkan lah vaksin. salah satunya new normal. New normal itu kan setahu saya itu orang harus tetap bisa jaga jarak, Jaga jarak. Beraktivitas masker. normal ya. Aktivitas Kayak normal, biasa cuman ya, tetap normal. ada social distancing. Protokol kesehatannya. Kira-kira itu seperti apa itu? Apanya tuh yang seperti apa? Si new normal ini tadi. Ya, itu Maksudnya tadi. kalau dijalankan di Indonesia, apakah dari sudut pandang antum aja nih? Sudut pandang saya ya, sebenarnya sih melihat dari angkanya masih ada kenaikan ya. Presentase kematian itu masih tinggi. Masih di atas 6% rasanya. Lupa juga sih. Ya. Masih belum cocok sih kayaknya. Belum cocok di terapkan. Kalau dari menurut pendapat saya juga sih ya. Kalau Cuman kan karena masalah tuntutan ekonomi juga kan, orang-orang kan nggak bisa terlalu berlama-lama tutup usahanya atau gimana kan. ya, kan sudah Ya. ada 4 provinsi dan 25 Yang menerapkan ya. yang menerapkan itu 4 tadi. provinsi dan 25 kota atau kabupaten. Jadi Dan ya, kota kita ini termasuk nih Banjarbaru. termasuk ya. Jadi akhirnya kan mau nggak mau melihat tadi tuntutan ekonomi itu ya, dengan angka kematian yang masih lumayan tinggi kan. Ya sudah, akhirnya pemerintah memilih berdamai itu tadi kan, meskipun salah satu persyaratan dari new normal tadi belum terpenuhi. Ya, karena soalnya menurut saya sebenarnya Indonesia bisa sih saklek men, bisa saklek. Setelah mulai awal muncul corona mereka bisa saklek. Tak di rumah aja, tegas, tentara disebar, jaga-jaga bisa. Cuman kan ada sektor yang dirugikan. Pendidikan nggak bisa jalan, sektor produksi nggak bisa jalan. Kuliner. Ya salah satunya kuliner juga. Pokoknya banyak sektor yang dirugikan. Tempat-tempat wisata kan tutup. Bisa sih, bisa seperti itu. Cuman di sini nih pemerintah Indonesia sebenarnya mencari solusi yang mana yang terbaik buat semuanya. Jadi Dari keseluruhan. sama-sama senang. Bukan sama-sama, ya salah satunya sama-sama senang, tapi semua tetap bisa berjalan. Kayak gitu loh. Akhirnya mungkin ide new normal inilah yang diterapkan. Iya. Banyak warga yang ngebully. Saya yakin yang ngebully itu yang pengangguran. Gak ada kerjaan. Yang gak ada kerjaan, otaknya bisanya cuman protes. Menurut saya apa sih salahnya kita ngikutin anjuran pemerintah kan? Kayaknya pemerintah juga, kalian tiap malam pusing apa? Tiap hari main HP, ngebacot. Pemerintah tuh mikirin bangsanya loh. Iya. Mikirin orang-orang kayak kalian itu. Pusing jadi Jokowi. pemerintah. Pusing Pusing jadi Jokowi. pemerintah. Yang tadinya masih senyum jadi wali kota, jadi gubernur masih senyum, jadi presiden tiba-tiba tua. Emang tua, Bro. Iya. Ubanan. Maksudnya mukanya terlihat bangsa aku ini bangsat. Kalau boleh ngomong bangsat depan TV mungkin udah marah tuh Pak De Jokowi. Gitu men. Ya gitu. Jadi akhirnya ada juga satu istilah herd immunity. Herd immunity kan, jadi Apa tuh, saya tuh sering dengar, cuman jujur aja nggak terlalu ngebaca herd ya, immunity. kalau saya juga referensi masih dikit, cuman Apalah. lumayan tahu lah. Jadi itu Apa tuh? seperti membiarkan orang-orang terinfeksi dengan harapan tercipta vaksin alami dari tubuh masing-masing orang itu. Jadi ya udah kena Jadi aja. misalnya saya kena nih, imun saya kuat. Jadi virus putus di saya udah. Virusnya sudah mati. Oh, Beres. gitu. Cuma resikonya itu tadi. Andai kata virus itu menyebar kan, penyebarannya lebih banyak. Amit-amit kalau kenanya orang yang imunnya lemah kan, itu risikonya salah satunya jadi kematian meningkat lagi. Ada risiko juga. Risikonya itu. Berarti orang-orang yang OTG, orang tanpa gejala itu Itu. diperbolehkan ya udah. Ya udah silahkan. Mau imunnya kuat imunnya lemah, jadi itu ibaratnya kayak seleksi alam aja udah. Mencoba berdampingan. Kalau saya jadi presiden mungkin herd immunity udah dari awal saya tetapkan. Gitu ya. Saya lock Indonesia, dibikin kayak Korea Utara, tidak menerima informasi dari luar. Jadi warga tenang-tenang saja. Ada yang positif tembak dong. Jangan. Kan Korea Utara kan tertutup tuh, informasi susah diakses. Tertutup, Saya iya. bikin warga Indonesia itu tidak bisa menerima akses dari luar. Wow. Itu udah seperti biasa aja. Corona, apa itu? Saya bikin isu fake.
corona sama dengan tidak apa-apa. Informasi-informasi yang menenangkan warga. Yang menenangkan warga. Ya, Jadi ekonomi tetap jalan. Ala Korea Utara bang. Kedai kopi tetap ramai, orang tetap berdesak-desakan. Sekarang kan karena ada social distancing, orang juga mager. Ini jauhan ya. Nggak apa-apa kan herd immunity. Iya, herd immunity. Saya cinta herd immunity. Karena Tuhan saya mengajarkan untuk hidup berdampingan, bukan jauh-jauhan. Iya. Ada lagi dari new normal nih. Soalnya kenapa saya ngajak kalian berdua? Ini ada dua sumber yang asik. Iya. Anda kan bahas new normal. Sumber new normal seperti apa? Indra juga punya sumber. Oh, Tapi, ada ya? Ada agak sedikit nyentrik nih. Kita tahan dulu. Tahan dulu. Habis new normal ini habisin dulu. Kalau new normal kayaknya udah deh, itu aja deh. Udah Referensi saya juga kurang terlalu mendalam kan, karena bukan di bidangnya juga kan. Ya. Jadi itu aja sih. Jadi Secara dari umum, Indra, secara umum new normal. sebenarnya Indra ini punya sumber yang mantap. Apa Ini ada Sumber- sesuatu yang menarik. Yang mantap Apa itu Indra ini punya sumber Hmm. yang sebenarnya dari sumber Indra tuh isinya bahwa di 2020 tuh udah tahu bakal ada kayak gini. Sudah ada Udah yang terbaca menerawang. ya? Sudah ada terbaca. Iya. Terbaca tersusun Sumber Indra ini udah tahu dan kita tuh sebenarnya udah di warning dari dulu, men. Sudah diprediksi gitu. Sudah di warning. Jadi warga kita aja kayaknya yang kurang Bebal. notice. Oh, gitu. Bisa langsung, men. Iya. Ceritanya. Jadi siapa nih sumbernya? Jadi yang tadi itu Iya. Demak. Nungguin nih. Jangan tidur. Iya. Jadi sesuatu yang menarik tadi apa tuh? Puyuh. Gimana Indo? Jadi ada organisasi atau kelompok yaitu Sunda Empire. Kenapa Sunda Empire, bangsat? Jadi Sunda Empire ini adalah perkumpulan atau organisasi yang mencita-citakan kerajaan Sunda yang akan kembali menjadi besar. Dan mereka ini mengklaim Gimana yaitu itu? sudah memprediksi bakal ada corona ini yang merusak tatanan dunia. Bangsat nih. Gimana tuh, men? Wah, soalnya kan Sunda Empire kan kemarin sempat awal viral banget tuh awal-awal tahun. Dan siapa yang mewakili Sunda Empire itu siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Di mana rumahnya? Hah? Di mana rumahnya? Siapa? Kamu penguasa dunia kah? Kau yang kuasai bumi kah? Iya loh, bisa tahu Namanya. gimana? Oh, Jadi, yang Rangga Rangga itu. Rangga Smash. Itu adalah sekjennya, sekretaris Jenderal. dari Sunda Empire. Sudah sekretaris jenderal. Yang benar sekretaris apa jenderal? Kerjanya ngapain tuh? Mencatat. Kan sekretaris di sekolahan tugasnya mencatat. Tapi jenderal, pimpinan. Berarti dia mencatat diri dia sendiri. Pimpinan sekretaris. Jadi si Rangga ini sudah memprediksi nih, Bakal kejadian. dan mengklaim bisa menghentikan corona. Gimana pakai apa Anjay. tuh? Prediksinya ngomong-ngomong apa aja tuh, Man? Bisa Soalnya sudah ada pernah dengar juga sih soal prediksi Rangga. bisa minta skor bola ya? Bukan itu sama Ki Joko Bodo. Sayangnya beliau sudah hijrah jadi ustad. Iya. Yang jadinya Kiai Kiai. Ki Joko Ki Joko. Bodo Jadi kiai. Ki Joko pinter. Ustad Joko pinter. Pinter ya. Iya. Katanya dia menyesal melakukan hal-hal yang dulu katanya Ki Joko Bodo. Oh, nyesal. Padahal mantap menurut saya. Kenapa itu? Ya kan sekarang dia terlihat tampak lebih sederhana dan miskin. Dulu kaya raya, Iya, rumahnya gede. rumahnya gede. Sekarang kayak wah, Oh, sederhana. meninggalkan dunia Wah. yang fana. Duniawi jadi Mantap Ki Joko. Mengutamakan akhirat. Saya suka tuh orang kayak gitu. Menginspirasi sekali sih. inspirasi. Buat teman-teman yang masih mengejar dunia, ingat itu semua fana. Ini hanya dunia, kawan. Kembalilah ke jalan yang benar. Ini hanya dunia. Kayak teman saya akhirnya memilih Lukas. Salah. Thanks God. Thanks, guys. Iya. Gimana tadi, Men? Nah, BTW itu apa namanya? Prediksi-prediksinya apa aja sih dari si Rangga itu? Salah satu prediksinya. pernyataan yang prediksi termasuk kontroversial sih. Apa Bahwa aja tuh? Sunda Empire mampu menyelamatkan bumi Wih, dan menghentikan perang nuklir katanya. Wush. Kata si Rangga tadi. pakai apa? Dan Pakai Ki Joko Bodo. Pakai Ki Joko Bodo yang sudah hijrah tadi. Oh, iya. Oh, anggotanya berarti. Dia kan bilang Bukan. apa ya?
Katanya tanggal 15 Agustus 2020 tatanan dunia itu hancur. Muncullah New World Order. tatanan yang baru. New World Order. Dan benar kan sekarang terbukti New normal New sama normal dengan sama new dengan normal. New World Order. Neng 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 neng. Ini berarti sebenarnya new normal ini adalah persiapan kita menuju new world order. Mungkin kan seperti itu. mengurangi setengah populasi. Terus kata dia kan Dan tatanan ini kan rusak setelah dia ditahan. oh iya benar-benar. Jadi beneran. Jadi benar. Jadi nggak ada yang menjaga tuh katanya tuh, menjaga tatanan ini. Makanya rusak. Makanya rusak. Salah satunya kan bakal ada perang dunia kan katanya. Kan perang dunia zaman sekarang nggak pakai bedil-bedilan, Bedil. Pakainya diem-diem. biologi. Biologi. Senjata biologis. Masuk Corona. corona ini virus. Dia kan katanya mau cari biang keladinya. Siapa biang keladi? Makanya lagi dia cari. Jadi gini, kan katanya dia menguasai dunia. Otomatis PBB di bawah dia. Ada di bawahnya PBB ada WHO. Dia menguasai WHO. Berarti biang keladi sebenarnya dia juga dong. Kan katanya dia yang menguasai dunia. Mungkin antek-antek di bawah dia, men. Oh, cuman dia pura-pura gimana tuh jadinya? Pura-pura jadi kayak Habib. Sunda Apa? Empire. Sunda Empire. Ini di bulan Deng. Di 2020 ini banyak banget yang menarik nih. Banyak yang ketangkep kayak hobi gitu loh, ketangkep. Iya. Hobi yang kayak gitu tuh. Iya, salah satunya Habib Baru keluar kan. baru keluar masuk lagi hobi gitu loh. Kasihan. Baru juga keluar. Baru keluar ye. Kompoy kan. Kumpul-kumpul. Penjara. Gara-gara itu tadi social distancing. Padahal dia nggak mau konvoy. Iya. Dia cuma mau ke Indomaret. Beli semi rambut Dan pengikutnya dan pengikutnya. Pengikutnya banyak. ikut juga ke Indomaret, Iya. jadi rame. Iya. Jadi isu social distancing. Padahal Habib Bahar nggak salah loh. Iya. Umat-umatnya itu yang lebay. Hmm. Udah tahu lagi di nggak boleh kumpul-kumpul malah kumpul-kumpul. Beliau ini bilang jangan. Jangan sedikit. Habib Bahar bin Smith. Bin Smith. Shoot me in the head. Kopi. Apa aja tuh, man? Sunda Empire, man. Nah, jadi lucunya Sunda Empire ini menyatakan bahwa Jack Ma dan Bill Gates akan bergabung. Anak buahnya itu jadi ceritanya tuh. Nyambung, man. Gimana itu? Soalnya Jack Ma dan Bill Gates kan sudah mundur dari sebagai CEO. CEO-nya. Ya kan dari CEO kepengurusan perusahaan. perusahaan dia kan dia mundur. Bikin apa coba? Ikut Sunda Empire. Itulah memang. Oh. Iya ya. Bill Gates kan bikin apa foundation gitu, sosial. Jack Ma ngapain sih sekarang? Jack Ma Lagi sans ya depan rumah. nongkrong aja sih. Di depan rumah Ngopi. nganuin burung kan pagi-pagi. Ngopi. Pensiunan. Seperti sarung. bapak-bapak pensiunan pada umumnya. Pakai sarung. Bukan pakai sarung. Apa? Pakai sarung Pakai siang-siang. Kalau malam nongkrong di depan rumah di kursi pakai celana yonek. Kaos oblong putih ya kan. Iya. Ngerokok san. Jack Ma. Yoi, berada. Iya, terus. Mengapa Bill Gates itu bergabung? Nah. Karena kan dia katanya lahir di Bandung. Orang Indonesia rupanya. Orang Sunda. Di mana buktinya, Boy? Kata si Rangga itu. Ada pernyataannya. Ada. Nah, nih. Yang paling viral Viral. itu sih yang ini. Yang mana, Jong? Apa yang ABCD itu apa sih maksudnya? ABCD. Bukan itu apa sih? Itu Bukan, ya tahu kalau kepanjangannya ABCD itu kan apa? Orang yang mengatur dunia ya. Nah, iya. Nah, iya ABCD itu. Yang mengatur tatanan dunia. A Amerika, B B British Inggris, Inggris. C. C Kanada, D. D Bandung. Kenapa? Plat D kali ya. Bill Gates lahirnya di Bandung. Iya. Orang Sunda ternyata. Yang paling bangsat itu waktu mereka diwawancara, Boy. Gimana itu gimana? Roy Suryo ngetawain waktu si Rangga ngejelasin. Bangsat Roy Suryo itu memang. Kenapa? Diketawain. Diketawain. Bikin Roy orang Suryo gila kali. kurang belajar sejarah. Oh, sejarah yang baru ya. versi Apa baru. Roy Suryo? Gitu loh. Belajar lagi sejarah. Saya juga sempat bingung sih sama Roy Suryo. Kenapa itu? Dia kan ahli IT. Tapi Terus sempat jadi Menpora. Menpora. Lagu Indonesia Rayanya nggak apa? Gimana? Sempat jadi Menteri Olahraga. iya, olahraganya digital, Enggak. E-sport. e-sport. Saya suka bingung sih kok tiba-tiba dia aja yang dijadikan Menteri Olahraga tuh. Padahal kan nggak ada kemampuan di situ. Padahal kan masih banyak tuh yang berpotensi. Kerjaan kan di depan komputer terus. Iya. Ya itu IT, tadi. ahli IT. Dulu kan orang kalau ke Roy Suryo kan nanya-nanya ini video palsu atau bukan? Iya. Wih, bisa menganalisis benar. Bisa menganalisis benar. Ini videonya palsu. Oh, benar palsu Benar, ternyata. Cybercrime. Cybercrime. Ahli-ahli kok ditaruh di Menpora. Nggak nyambung.
olahraga digital, Bang. Mungkin mau ngembangkan e-sport. Iya, makanya. Orang Indonesia aja terlalu netting sama dia ya. Iya. Mobile Legend. Kan benar, sebenarnya Indonesia tuh terlalu dini pola pikirnya. Contoh, naruh Roy Suryo jadi Menpora. Buktinya sekarang yang berkembang apa? Esport E-sport. sudah direncanakan Sudah sebelumnya. dari sebelumnya. Oh. Dan nih kayak ini, Rangga, orang Bandung kan Indonesia. Dia sudah memprediksi juga kalau ini bakal ada New World Order di 2020. New normal. Benar. New normal. Dan benar itu. Sebenarnya Indonesia tuh awal mulanya tuh dia paling cepet loh tahu. Dan pola pikirnya paling maju, men. Wih, apa memang jauhnya di dalamnya? Tapi dia pura-pura tidak tahu. Jangan-jangan itu isu upaya pembebasan Rangga ya? Iya, biar bebas kan. Itu udah. Udah nggak bisa dibiarin nih. Kayaknya kita kasih perang aja, Pak. Corona. Ada lagi, men? Ada lagi? Cukup sih. Jadi apa tuh, men? Si Rangga tuh ditangkap kapan sih? Penangkapannya tanggal 28 Januari. Bebasnya Udah kapan? Berapa bulan yang lalu? Belum bebas. Saya maksudnya kapan? Kira-kira bebasnya? Diponisnya berapa lama? Iya, diponis. Bangsat. Lama sih kayaknya. Karena kan dituduhnya menyebarkan berita bohong. Dan yang 3 anggotanya ditangkap tuh, termasuk si Rangga tadi. Menyebarkan berita bohong. Loh, Rangga bukan pimpinannya berarti? Padahal loh benar. Fakta-faktanya banyak. KPK apa kabar? Kan berita bohong. Iya ya. Bukan KPK, maksudnya orang-orang korupsi. Orang-orang. Bapak bener nerima suap 1 miliar? Enggak. Saya enggak ada. Enggak. Nah, Dicek itu bohong. benar. Bohong kan? Berarti udah harusnya kena korupsi, kena bohong. Iya. Rangga berapa lama sih? Belum ada, nggak ada informasi ya? Belum ada. Bukannya belum sih. Kita yang kurang Belum dapat infonya. informasinya. Berarti nggak tahu tuh. Kasian banget Rangga ya. Semoga dengan adanya Rangga si Sekjen ini tadi, Sekjen. saya berharap bisa ketemu dia sih. Oke. Biar apa tuh? Biar saya bisa Diskusi. jadi dia waktu tua. Diskusi konspirasi ya? Oh iya. Orang itu banyak menginspirasi, men. Inspirasi konspirasi. Dia bisa udah ngasih prediksi baik. Udah baik loh orang itu ngasih prediksi ke Indonesia. Ternyata kejadian. Kejadian. Bangsat orang Indo ini memang. Yang menjaga tatanan kok ditangkap. Iya. Kacau. Malah kacau jadinya. Nggak ada yang ngasih shield Iya. atau armor gitu kan. Tamengnya apa ya? Aegis shield. Kira-kira gimana nih, men? Episode 4, men? Gimana? Kalau dari saya sih udah itu. Berarti- Pembahasannya secara umum ya, secara umum, soalnya kalau secara mendalam belum bidang saya, bukan belum, saya emang nggak bidang. Secara umum berarti episode 4 ini kita akhiri saja. Dengan baca hamdalah. Dan semoga kalian tidak mendapatkan makna apa-apa dari sini. Oke, cukup dulu buat episode 4. Kita lanjut ke episode 5. Ciao. Semprotan.